Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong disebut jadi orang paling bahagia di Asia. Supporter tak sabar menantikan laga Indonesia versus Jepang. Sandy Walsh pecut semangat Garuda jelang kontra Jepang. Dan Delano Ladan berusaha pikat hati PSSI demi naturalisasi. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 arahan Indra Syafri. Ya, sebagaimana diketahui, skuad Garuda Nusantara akan mengikuti beberapa turnamen di tahun ini. Mereka pun saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di tanah air. Tak hanya itu, Iqbal Gwijangge dan kolega dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Thailand pada 26 Januari dan Uzbekistan pada 30 Januari mendatang. Jelang laga uji coba tersebut, pelatih Indra Syafri telah resmi memulangkan satu pemainnya, yakni Hugo Samir. Pelatih 60 tahun itu mengatakan jika sang pemain dikembalikan ke klubnya untuk berkembang lebih baik lagi. Ia menambahkan jika pemain yang dipulangkan masih berpotensi untuk dipanggil lagi ke skuad Garuda jika pemain tersebut berkembang di klubnya itu. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berhasil meraih poin penuh di matchday kedua Piala Asia usai mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Gol tunggal Asnawi Mangkualam memastikan kemenangan tim Merah Putih dalam laga di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha Jumat kemarin. Di samping itu ada hal menarik di luar pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam. Pemain KMSK DNZ rame-rame nonton langsung pertandingan skuad Garuda. KMSK DNZ adalah klub dari Marcelino Ferdinand, gelandang serang andalan Timnas Indonesia yang menjadi tumpuan di Piala Asia kali ini. Melalui media sosial Instagram, mereka mengunggah foto para pemain yang menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia kontra Vietnam. Mereka menonton secara live streaming dari telepon genggam salah satu pemain. Marcelino Ferdinand pun yang berada di Qatar ternyata ikut memantau dukungan rekan setimnya di KMSK DNZ. Bahkan ex-pemain Persebaya Surabaya itu merespon unggahan klubnya dengan ucapan terima kasih. Di waktu bersamaan, klub asal Belgia itu juga meraih kemenangan 4-0 atas Lierse dalam lanjutan pekan ke-18 kasta kedua Liga Belgia. Ranking skuad Garuda naik drastis usai menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Timnas yang awalnya berada di posisi 147 dunia, kini melejit ke posisi 142. Mengetahui hal tersebut, media Vietnam The Tao 24/7 pun terkejut. Berdasarkan perhitungan laman FUTE Rankings, kemenangan atas Vietnam menjadikan ranking FIFA Timnas Indonesia melesat. Sebelumnya, kekalahan 1-3 dari Irak di laga pembuka grup D sempat membuat tim besutan Sintayong itu turun satu peringkat dari ranking 145 menjadi ranking 146. Namun setelah menang atas Vietnam, Timnas Indonesia mendulang 23,18 poin sehingga menjadi total 1076,77 poin. Angka tersebut membuat skuad Garuda naik 4 anak tangga ke peringkat 142 ranking FIFA untuk menggeser 5 negara. Pemain keturunan Indonesia Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela Timnas Indonesia. Diketahui Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Kini terbaru, penyerang klub Top Os tersebut meminta bantuan kepada netizen tanah air untuk merayu Erick Thohir. Hal tersebut diketahui dari komentarnya pada unggahan akun resmi Timnas Indonesia. Delano Ladan merupakan pemain keturunan Indonesia melalui darah dari kakeknya. Ia merupakan mantan pemain klub elit Belanda Feyenoord Rotterdam dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Liga Belanda sebelum akhirnya bergabung dengan Top Os di Liga 2 Belanda. Menarik untuk dinanti bagaimana langkah Delano Ladan dalam perjalanannya memikat PSSI. Media luar negeri ESPN menyoroti kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam pada match kedua fase grup Piala Asia 2023. Artikel ESPN yang ditulis oleh Gabriel Tan berpendapat Timnas Indonesia semakin dewasa di Piala Asia 2023. Kekalahan 3-1 dari Irak pada laga pertama tidak menyurutkan semangat juang skuad Garuda demi mencapai prestasi yang lebih baik. Secara hasil, Timnas Indonesia memang kalah dari Irak. Namun secara permainan, tim asuhan Sintayong mampu memberikan perlawanan sengit.
Hal ini membuat Gabriel menilai bahwa Irak dan timnas Indonesia saat itu sama-sama memiliki keberanian dalam serangan balik. Sementara itu dalam pertandingan kontra Vietnam, timnas Indonesia mampu unggul lebih dulu pada 5 menit akhir waktu babak pertama, yang membuat 15 menit awal babak kedua, Vietnam intensif menyerang pertahanan Garuda dan menghasilkan peluang berbahaya. Hal itu menggambarkan bagaimana kesenjangan kedua tim tersebut. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. Menurut mereka, hasil ini menjadikan pelatih timnas Indonesia Sintayong sebagai orang paling bahagia saat ini. Sebab selain menyingkirkan Vietnam, kemenangan timnas Indonesia itu memberikan harapan bagi pasukan Sintayong untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan 1-0 itu juga menjadi pematah rekor buruk Sintayong setiap kali timnas Indonesia asuhannya berjumpa Vietnam. Sebab demikian, AFC menilai Sintayong jadi orang paling bahagia usai membawa timnas Indonesia menaklukkan Vietnam di Piala Asia 2023. Terlebih, ASTY mampu membawa skuad Garuda meraih kemenangan ketiganya sepanjang gelaran Piala Asia. Selain itu, Sintayong juga mematahkan prediksi-prediksi buruk yang menghampiri timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengawali Piala Asia 2023 dengan hasil yang buruk. Di pertandingan pertama kemarin, skuad Garuda tumbang dengan skor 3-1 dari timnas Irak. Namun pada Jumat kemarin, timnas Indonesia memetik kemenangan krusial di ajang tersebut. Di pertandingan kedua grup D, skuad Garuda berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Vietnam. Salah satu penggawa Garuda, Sandy Walsh, pun sangat senang skuad Garuda mampu memenangkan laga ini. Bagi Walsh, kemenangan atas Vietnam ini merupakan kemenangan yang krusial. Karena kemenangan ini membuka jalan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Itulah mengapa ia bangga timnya mampu memetik kemenangan ini, apalagi Indonesia selama ini punya catatan yang kurang baik saat jumpa dengan Vietnam. Kelolosan Indonesia ke babak gugur nantinya akan ditentukan di pertandingan terakhir grup D melawan timnas Jepang. Sandy berjanji bahwa ia dan rekan-rekannya akan berjuang hingga titik darah penghabisan saat menghadapi timnas Jepang nantinya. 3 poin atas timnas Vietnam sudah cukup untuk membuat timnas Indonesia punya peluang lebih besar untuk melangkah ke 16 besar Piala Asia 2023. Kini skuad Garuda bakal menghadapi tantangan berat untuk melangkah ke babak selanjutnya. Sebab Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga penutupan grup D Rabu mendatang. Irak sudah memastikan lolos ke babak 16 besar, artinya Jepang dan Indonesia akan berebut posisi runner-up grup dari grup D. Dengan 3 poin dari kemenangan atas Vietnam, timnas Indonesia akan tetap ada di peringkat ketiga andai pun Vietnam menang atas Irak di pertandingan terakhir. Alasannya timnas Indonesia unggul head-to-head kontra Vietnam. Lalu, apakah dengan menempati peringkat ketiga di grup D, lantas timnas Indonesia akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Peluangnya sangat besar karena ada 4 tim peringkat ketiga dari 6 grup yang akan ikut lolos ke fase selanjutnya.